Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Kejari Pringsewu, Lampung. Bentuk 10 tim penyidik periksa 600 orang demi ungkap mafia pupuk subsidi. Kejaksaan Negeri Pringsewu kini membentuk 10 tim penyidik guna melanjutkan dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, Ade Indrawan, kini dirinya langsung yang memimpin penangkapan perkara ini. Setelah mulanya dari hasil operasi intelijen, hal itu menuntaskan pemeriksaan terkait indikasi adanya mafia pupuk di Pringsewu sebagaimana arahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tim jaksa tersebut terdiri dari gabungan dari penyelidik bidang Pitsus dan intelijen Kejaksaan Negeri Pringsewu. Sejauh ini tim sudah melakukan pemeriksaan keterangan yang dilaksanakan pada Selasa 31 Mei 2022. Ia menambahkan, terhadap 600 orang anggota kelompok tani yang dimintai keterangan berasal dari Pekon Klaten dan Pekon Bulu Karto, Kecamatan Gading Rejo. Pemeriksaan dilakukan pada 2 tempat, yakni Aula Kejari Pringsewu dan Balai Pekon Klaten. Hal itu juga dilakukan karena banyaknya pihak yang dimintai keterangan sembari mengejar waktu untuk pengungkapan. Ia mengaku setelah ini pun segera melakukan gelar perkara lanjutan setelah selama ini kasus tersebut dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan pada bidang tindak pidana kasus. Kasih Intelijen Kejari Pringsewu Suwardi mengaku mulanya melakukan operasi intelijen untuk penyelidikan pupuk bersubsidi untuk tahun 2021. Hasil operasi intelijen ditemukan dugaan adanya praktik mafia pupuk di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, terdapat beberapa indikasi menyebabkan penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak disalurkan. Mulai dari sistem distribusi yang mestinya dalam penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi, pihak yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah para petani yang tergabung dalam kelompok tani, yaitu dengan syarat memberikan data diri anggota sesuai dengan KTP, memiliki luas lahan yang tidak lebih dari 2 hektar, serta terdaftar dalam ERDKK yang telah dikeluarkan Kementerian Pertanian. Aturan itu harus dipedomi oleh para pihak dan tingkat kelompok tani sampai produsen pupuk bersubsidi. Dengan tindak maksimalnya verifikasi dan juga validasi serta pengawasan terhadap data kelompok tani dan juga teknis penyaluran pupuk bersubsidi kelompok tani menyebabkan manipulasi RDKK. Selanjutnya, harga penebusan pupuk bersubsidi yang ditebus anggota kelompok tani, yakni untuk urea Rp125.000, lalu pupuk NPK sebesar Rp150.000. Padahal sesuai HET, urea sebesar Rp112.500 dan NPK sebesar Rp115.000. Dengan fakta tersebut, maka melanggar ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, yaitu tentang alokasi dan harga eceran tertinggi. Dengan demikian, ada dugaan mafia pupuk bersubsidi di wilayah hukum Pringsewu, sebab ditemukan berbagai indikasi perbuatan melawan hukum. Berita selanjutnya, diadukan warga penyalahgunaan narkoba di Lampung Selatan diringkus polisi. Warga desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,
berinisial AY 34 tahun. Ia diamankan akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba pada Selasa 31 Mei 2022. Edwin mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 112, pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yaitu tentang narkoba. Berita selanjutnya, Lapas dan SUPM Negeri Kota Agung berikan pelatihan membuat bakpao dari ubi jalar. Lapas kelas 2B Kota Agung menggelar pelatihan pengolahan ikan marlin dan juga ubi jalar menjadi pengolahan bakpao untuk warga binaan di Aula Besar Lapas Kota Agung pada Kamis 2 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun instruktur yang memberikan materi pelatihan berasal dari Sekolah Usaha Ikan Menengah atau SUPM Negeri Kota Agung dan diikuti oleh 20 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kota Agung. Pemaparan materi dan juga praktik cara pembuatan bakpao dari bahan baku ikan marlin dan juga ubi jalar disampaikan oleh 2 orang instruktur SUPM yang dilakukan di dapur Lapas Kota Agung. Nantinya, WBP yang mengikuti kegiatan pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Sertifikat tersebut dapat menjadi berkas pendukung sebagai bekal kerja dari lapas ketika bebas atau bisa diaplikasikan ilmunya oleh WBP di tengah masyarakat nantinya. Jika dapat diikuti dengan baik, terus Benny akan bermanfaat bagi WBP sendiri, sehingga ilmu yang diberikan oleh pemateri dari SUPM dapat dipahami dan dapat diterapkan dengan membuka usaha sendiri ketika sudah selesai menjalani pembinaan nanti. Pangkas dari dia. Berita selanjutnya, 5 kampung gunakan e-voting dalam Pilkakam serentak di Lampung Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau PKM Kabupaten Lampung Tengah sudah memastikan pergelaran pemilihan kepala kampung atau Pilkakam serentak yang diadakan di daerah itu pada 24 Agustus mendatang. Kepala Dinas PMK Fahrul Arifin yang mengatakan Pilkakam serentak di 28 kecamatan akan diikuti oleh 84 kampung dari total 301 kampung di Lampung Tengah. Fatul mengatakan, untuk tahapan dalam pelaksanaan Pilkakam serentak akan dimulai Juni 2022 mendatang. Saat ini segala sesuatu terkait pelaksanaan tengah dipersiapkan pihaknya. Mulai awal Juni akan ada tahapan pembentukan panitia di tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga kampung. Selanjutnya nanti akan ada tahapan DPT penjaringan dan lain-lain, ujar dari Fatul Arifin pada Jumat 3 Juni 2022. Tak hanya itu, Fatul juga menjelaskan pada penyelenggaraan Pilkakam serentak, yaitu Agustus mendatang, dari 84 kampung yang akan berpartisipasi. Sebanyak 5 kampung akan menggelar sistem e-voting. Adapun 5 kampung yang akan menggelar Pilkakam dengan sistem e-voting, yakni Kampung Kalisari, Kampung Kalirejo, Kampung Wates, Kecamatan Bumiara Tunuban, selanjutnya Kampung Gunung Agung, Kecamatan Anak Tuha,
Kampung Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, dan Kampung Restu Buana, Kecamatan Rumbia. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Lampung Utara imbau warga waspada penularan flu Singapura. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara menghimbau kepada warga untuk tetap waspada penularan dari flu Singapura. PLT Kadiskes Lampung Utara Dr. Maya Natalia Manan yang menjelaskan beberapa ciri dari penyakit tersebut, yakni timbul ruam seperti melepuh di bagian titik. Inilah yang dialami para balita usia di bawah 5 tahun yang gampang sekali terkena flu Singapura. Untuk itu, Diskes Lampung Utara meminta kepada puskesmas untuk melakukan kewaspadaan dini terhadap penyebaran virus flu Singapura atau yang sering disebut sebagai kaki, tangan, dan mulut. Selanjutnya, jika sudah terkena begini, sebaiknya hindari kontak langsung bagi orang dewasa. Namun jika anak-anak yang terkena, sebaiknya istirahat di rumah dan jangan bawa ke tempat yang ramai. Upayakan anak makan dan minum setiap harinya, karena biasanya jika anak sariawan maka akan susah untuk makan. Bagi masyarakat yang sudah terkena flu Singapura ini, segera berobat ke puskesmas terdekat. Nanti puskesmas akan memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala. Yang utamanya masyarakat harus diam dan istirahat di rumah agar tidak menularkan ke yang lain. Berita selanjutnya, Kejari pertimbangkan restoratif justice untuk yang dipenjara bersama dengan bayinya. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung akan mempertimbangkan restoratif justice kepada NSB yang diduga sebagai penjual obat pelangsing ilegal. Ia adalah seorang ibu. NSB kini terpaksa mendekam di penjara bersama dengan anaknya yang masih bayi karena masih membutuhkan ASI. Kepala Saksi Pidana Umum Kejari Bandar Lampung, Budi Harahap, mewakili Kejari Bandar Lampung Helmi saat ditemui di tribunlampung.co.id pada Jumat 3 Juni 2022 di Bandar Lampung mengatakan, kalaupun seandainya ada yang mengajukan pengajuan restoratif justice, itu hak mereka. Dan yang pastinya ketika pihak keluarga mengajukan restoratif justice, maka Kejari akan mempertimbangkan. Dijelaskan Budi, saat pelimpahan tersangka terhadap 2 barang bukti ke kantor Kejari Bandar Lampung pada 19 Mei 2022, dihadiri oleh penasehat hukum tersangka. Kemudian lalu dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti Kejari Bandar Lampung yang dihadiri oleh penasehat hukum tersangka. Pada saat itu, tidak ada permohonan penangguhan penahanan atau tidak dilakukan penahanan kepada tersangka. Diketahui, nasib kurang beruntung dialami oleh NSB 31 tahun, seorang ibu muda yang mendekam di balik penjara. Mirisnya lagi, NSB terpaksa mengajak anaknya yang masih balita berusia 2 tahun tinggal di dalam sel tahanan. Itu semua dijalani istri Emrio Senanting 35 tahun. Ini pasca penangguhan penahanan ditolak kejaksaan. Rio mengungkapkan, pihak kejaksaan menolak penangguhan terhadap istrinya sebagai tersangka dalam perkara kasus peredaran obat pelangsing ilegal. Menurut Rio, pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung punya alasan khusus sehingga penangguhan penanganan tak bisa dikabulkan. Meskipun begitu, diketahui juga NSB punya 2 anak, di mana anak bungsunya masih memerlukan ASI.
Dua poin itu tersebut membuat penangguhan penahanan NSB ditolak. NSB mulai ditahan di Rutan Waihui setelah dilakukan pelimpahan dari penyidikan Polda Lampung ke Kejaksaan Bandar Lampung pada 19 Mei 2022. Rio menceritakan kondisi istrinya menghuni sel di rutan tersebut bersama dengan 4 orang tahanan lainnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan untuk TikTok @tribunlampung. Untuk informasi terupdate lainnya dan selamat malam, sampai jumpa.